Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil kerja kami, review jurnal yang berjudul Offshore Wind Energy, yang dibimbing oleh Ibu Weni Astuti, dosen PTBE Teknik Perminyakan 2020. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nurpika Adila. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Saudari Nisa untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Dapakananda. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Saudari Michelle. Nama saya Michelle Masaputra. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Saudari Dwiki. Perkenalkan, nama saya Franciscus Xaverius Dwiki Putra. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Dwiki. Kepada Dwiki, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Energi angin lepas pantai atau offshore wind. Turbin angin lepas pantai memanfaatkan energi angin laut dan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi angin lepas pantai atau offshore wind dapat membantu memenuhi berbagai tujuan negara bagian dan nasional, termasuk mengurangi energi impor, mengurangi polusi udara, dan emisi rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim, memenuhi standar listrik terbarukan, dan menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang bisnis lokal. Nah, teknologi offshore wind sendiri itu ada 3 ya. Pada tahun 2009 ini kapasitas rata-rata turbin offshore di Eropa itu sekitar 3 MW. Nah, 1 MW itu sekitar 750 rumah di Amerika. Nah, untuk kedepannya itu diharapkan peningkatan kapasitas menjadi 5 MW. Nah, Swai yang berbasis di Norwegia ini telah merancang turbin apung yang dapat beroperasi pada kedalaman 100 hingga 400 meter atau sekitar 328 hingga 1312 kaki. Dan Statoil Hydro menguji turbin untuk kedalaman 700 meter atau 2297 kaki. Yang menjadi dasar pada konstruksi beton apung. Nah, teknologi dari offshore wind sendiri ini kedalamannya berbeda-beda. Dan juga bentuk dari alat ini sendiri juga berbeda-beda tergantung dengan kedalamannya. Seperti yang tampak pada gambar di samping ini. Next. Baiklah, selanjutnya Eropa dan Asia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Setiap tahun, tingkat pertumbuhan energi angin lepas pantai meningkat sekitar 30% di Eropa dan Asia. Eropa menjadi negara nomor 1 dalam pengembangan energi angin lepas pantai, dengan kapasitas energi 2.396 MW per unit. Hal ini tentu tidak lepas dari teknologi canggih yang dimiliki oleh negara Eropa. Asosiasi Energi Angin Eropa juga telah menargetkan akan memasang energi angin lepas pantai dengan kapasitas energi 40 GW pada 2020 dan 150 tahun 2030. Baiklah, slide selanjutnya. Studi kasus. Yang pertama ada Denmark. Pada tahun 1991, Denmark pertama kali memulai pengoperasian ladang angin lepas pantai dan juga membuat 3 lisensi bersama negara lain. Isi lisensi tersebut yaitu, pertama, perizinan untuk melakukan penyelidikan awal, kedua, izin untuk mendirikan turbin angin lepas pantai, ketiga, izin untuk mengeksploitasi tenaga angin selama beberapa tahun termasuk untuk proyek yang lebih besar dari 25 MW dan persetujuan untuk produk listrik. Yang kedua, ada Inggris. Sejak pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai didirikan di Inggris, Inggris terus mengembangkan sumber daya terbarukan yang mereka miliki. Hingga pada tahun 2008, Inggris berhasil mengambil alih Denmark sebagai negara pemimpin dalam kapasitas megawatt tenaga angin lepas pantai. Selanjutnya, yang ketiga ada Jerman.
Pembangkit listrik tenaga angin di Jerman didirikan pertama kali pada tahun 2008. Undang-Undang Sumber Energi Terbarukan Jerman membuat proyek agar lebih layak secara finansial, yaitu dengan mewajibkan utilitas membeli ladang angin lepas pantai dengan harga premium untuk periode yang tetap. Instrumen kebijakan ini disebut juga dengan tarik masuk. Dan yang terakhir ada Cina. Ladang angin lepas pantai di Cina dibangun pada 2010 dengan 34 turbin di lepas pantai Shanghai. Lembaga Studi Lingkungan dan Energi Jiangsu mengatakan Cina adalah pemimpin global dalam manufaktur teknologi energi lepas pantai yang saat ini memegang 61% pangsa pasar. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Michelle. Amerika Serikat pada tahun 2008, DIO mengeluarkan laporan jika Amerika Serikat dapat memproduksi 20% dari pasokan listriknya untuk mencapai yaitu 293 gigawatt angin perlu ditambahkan termasuk 50 gigawatt angin lepas pantai. DPR Amerika Serikat mengesahkan standar listrik terbarukan 20% pada tahun 2020, akan tetap Senat sebelum menyetujui hal tersebut. The American Recovery and the Reinvestment Act of 29 mengalokasikan hampir 100 juta dolar untuk fasilitas penelitian dan pengujian angin lepas pantai. Pengajuan permintaan perusahaan untuk memasang ladang angin lepas pantai membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 6-8 bulan. Mereka membutuhkan persetujuan dari beberapa negara federal dan atau negara bagian yuridiks. Pada tahun 2009, Departemen Dalam Negeri membuat program yang memberikan sewa, kemudahan dan hak untuk energi terbarukan di landasan kontingen luar. 4. Regional Progress at Atlantic Coast. Yang pertama ada case study dari Maine. Jadi Maine memiliki 3 lokasi untuk demonstrasi pengembangan angin lepas pantai. Maine memiliki angin lepas pantai yang menawarkan penciptaan lapangan kerja jangka panjang, pengembangan ekonomi, investasi infrastruktur pelabuhan, dan juga dapat membantu memenuhi ambisi untuk memiliki energi lepas pantai yang bersih. Ketentuan spesifikasinya memiliki turbin mengapung di dalam air setidaknya 300 kaki dan berada setidaknya 100 mil dari bibir pantai. Pada tahun 2040, Maine menargetkan menghasilkan keuntungan hingga 1 triliun dolar. Menurut National Renewable Energy Laboratory, kecepatan angin di Maine memiliki kekuatan pada saat musim dingin, sehingga dapat menyelaraskan permintaan kebutuhan listrik. Yang kedua ada Massachusetts. Cape Wind adalah ladang angin lepas pantai pertama yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Dengan kecepatan angin rata-ratanya untuk 130 turbin mampu menyediakan 170 megawatt. Lalu yang ketiga ada New York. New York merupakan pusat pertumbuhan energi angin lepas pantai terbesar yang dimiliki Amerika Serikat. New York memiliki 2 potensi angin terletak di Samudra Atlantik dan the Great Lakes. New York memiliki pada sisi barat New York memiliki pengembangan 40 sampai 160 turbin angin yang terletak di Danau Ontario atau juga Danau Erie. Pada Long Island sudah diusulkan ladang angin sebesar 350 sampai 700 megawatt dengan jarak 13 mile dari Long Island. Selanjutnya, the Great Lakes. Jennifer Granholm menyampaikan bahwa 20% perairan Great Lake yang berada di wilayah Michigan memiliki kedalaman sedalam 30 meter. Dan
Estate, Strickland, dan juga Charles Brown memiliki tujuan untuk membuat Lake Erie sebagai ladang angin lepas pantai dengan air tawar pertama. Teluk Meksiko. Pada tahun 2005 dan 2007, proyek angin lepas pantai disewakan kepada Wind Energy System Technology. Lalu juga ada kemungkinan penggunaan rig yang telah dinonaktifkan menjadi platform turbin angin. Yang terakhir ada Pacific Coast, itu air di Pasifik itu jadi sangat dalam gitu di tepiannya, sehingga pengembangannya akan jadi semakin menantang. Pacific Coast memiliki potensi turbin angin lepas pantai dengan kapasitas besar. Angin di lepas pantai California dapat menghasilkan 130 gigawatt. Selanjutnya. Yang terakhir adalah public concern and benefit dari PLTB itu sendiri. Yang pertama itu real estate values atau nilai real estate. Jadi diketahui bahwa land-based wind farms tidak memiliki pengaruh terhadap harga jual properti. Yang kedua adalah radar and military activities. Jadi turbin ini dapat menyebabkan penyumbatan atau gangguan kekacauan pada radar, pengintai, dan sistem elektromagnetik. Tapi masalah ini tuh sebenarnya bisa diatasi dengan pemilihan lokasi yang cermat atau dengan meningkatkan perangkat lunak radar yang ada. Jadi hal ini tidak sebagai ancaman bagi aktivitas militer. Bahkan sebaliknya yang menjadi ancaman sendiri itu adalah ketergantungan suatu negara dengan bahan bakar fosil. Selanjutnya, birds and bees. Berdasarkan penelitian, turbin angin lebih kecil resikonya dibandingkan dengan pembakaran batu bara, yang dapat menghasilkan emisi karbon dan menyebabkan lebih banyak kasus kematian burung. Justru diketahui berdasarkan penelitian, kematian burung and bats ini lebih banyak disebabkan oleh tabrakan dengan gedung, mobil, dan juga pestisida. Dan juga berdasarkan penelitian, tenaga batu bara ini mengakibatkan polusi hujan asam, merkuri polusi, dan emisi gas rumah kaca. Hal inilah yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim inilah yang sebagai ancaman jauh yang lebih besar daripada PLTB. Selanjutnya itu wind variability. Jadi angin itu berubah-ubah atau fluktuatif, namun angin itu dapat diprediksi. Jadi penerapan dengan sistem terintegrasi itu sudah umum digunakan, seperti menghubungkan dengan PLTB, PLTS, dan PLTA. Selanjutnya tourism. Jadi, diketahui bahwa ladang angin itu lebih disukai daripada pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Karena berdasarkan penelitian, lebih banyak wisatawan yang mengunjungi pantai dengan offshore wind turbine daripada dekat dengan proyek batubara. Namun, tetap saja wisatawan itu lebih menyukai jika turbinnya itu tidak berada dekat dengan pantai. Selanjutnya, marine life and fishing. Jadi, dampak positif dari PLTB ini yang pertama itu jangka panjangnya dapat berfungsi sebagai terumbu karang buatan untuk spesies laut. Tapi dampak negatifnya itu dari pemasangan wind turbine tersebut yang dapat mengganggu ekosistem laut dan juga dapat mengganggu industri perikanan karena industri perikanan akan rugi karena nggak bisa nangkap dengan jaring maupun peledak karena sangat membahayakan. Selanjutnya, extreme weather atau cuaca yang ekstrim. Jadi, offshore wind turbine ini sudah dirancang untuk memperlambat atau mati dalam cuaca buruk, seperti saat angin melebihi 50 mil per jam. Yang selanjutnya adalah cost. Offshore wind turbine lebih mahal dibangun dan dipelihara daripada land turbine karena biayanya lebih tinggi dari biaya struktur turbin itu sendiri seperti fondasi turbinnya dan kabel transmisi laut karena untuk offshore wind turbine harus lebih kuat daripada land turbine. Yang selanjutnya adalah local economy and jobs. Offshore wind turbine menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan per megawatt terpasang daripada land wind turbine. Dan yang terakhir adalah offshore wind turbine dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Karena dengan menggantikan listrik yang seharusnya dihasilkan oleh batu bara atau gas alam, tenaga angin lepas pantai ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Juga diperkirakan bahwa setiap gigawatt
kapasitas tenaga angin akan menghemat 1,2 juta ton batu bara atau 20, miliar kubik gas alam, mengurangi 1,8 juta ton emisi karbon, dan menghemat 1,3 miliar galon air. Baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.